Jadi izin bos, bisa disampaikan bincang-bincang ya ini mengenai perjalanan bos juga ya di studio Spotlight. Sampaikan seperti apa sih Spotlight Indonesia yang ada di Pangandaran khususnya ya. Mulai perkenalan bos, silakan. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansu Hendar. Saya asli dari Kabupaten Pangandaran yang berdomisili di Kecamatan Mangunjaya. 1 jam dibayar dari mulai 280.000 sampai 630.000 per jam tampil. Dan dari sana yang terbaik kita ambil dan kita produksi di sini, kita berikan karya-karya sehingga alhamdulillah sekarang sudah bisa mencapai sebanyak lebih daripada 20 talent yang sudah terproduksi. Talent artis Ya, sudah terproduksi dan sudah memiliki karya sendiri. Dan secara legalisasi, alhamdulillah mereka bisa terdaftar, terverifikasi sebagai artis baik di media YouTube ataupun media Google ataupun di Spotify dan 150 aplikasi digital musik lainnya. Bisa disampaikan mungkin udah berapa lama sih Spotlight Indonesia yang ada di Pangandaran ini? Iya. Dan kita mulai sudah sekitar 5 bulan. 5 bulan. Jadi Spotlight Indonesia sudah berjalan di Pangandaran berjalan selama 5 bulan dan alhamdulillah karya-karya sudah bisa dilihat ada di studio Spotlight Indonesia itu di channel YouTube-nya ataupun itu khusus untuk lagu-lagu pop Melayu. Dan untuk lagu-lagu dangdut itu ada di Spotlight Record dan kami pun menyediakan fasilitas untuk yang namanya program titip edar. Yang namanya titip edar berarti siapapun bisa berkarya misalnya dengan secara bebas dan mereka titipkan kepada kita karyanya yaitu di channel Spotlight Squad. Nah, di sana mereka istilahnya bisa mengirimkan data-data mereka, karya-karya mereka melalui kita dan itu akan aman dan terdaftar di 150 aplikasi digital. Siap bos. Ini kan adanya Spotlight Indonesia yang ada di Pangandaran, tentu musisi-musisi yang terpendam nih, khususnya di Kabupaten Pangandaran ini bisa berekspresi ya di studio Spotlight Indonesia di Mangunjaya ya, di Pangandaran. Nah ini mungkin respon partisipasinya dari masyarakat atau calon mutalita itu seperti apa mungkin? Iya, alhamdulillah ya di sini pada dasarnya banyak yang antusias gitu kan, dan di sini juga kita sudah banyak melahirkan talenta yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Dan karena kenapa? Karena kita istilahnya bertujuan supaya Indonesia ini bertujuan memiliki sebuah program untuk pemberdayaan, baik pemberdayaan untuk pribadi artis dan pemberdayaan untuk secara keseluruhan. Contoh misalkan kita ingin menjadikan sebuah inovasi baru yang di mana di Kabupaten Pangandaran sebagai daerah wisata, yang mana daerah wisata tersebut kita yang mana sebelumnya wisata konvensional, kita ingin upgrade ke adanya wisata musik. Sehingga dengan adanya musik itu akan melahirkan, mendatangkan para pengunjung untuk masuk ke daerah wisata. Oh, artinya ada wisata musik juga nanti berarti ya di Pangandaran. Dan sudah berjalan berarti 4 bulan sekarang ya? Kalau untuk masalah wisata musik itu belum, baru istilahnya kita masih memprogreskan, mengajukan kepada pihak pemerintah. Siap. Kalau boleh tahu ini di luar Kabupaten Pangandaran ada nggak dari luar seperti dari Pulau Kalimantan atau apa yang musisi yang daftar ke sini? Iya, untuk musisi yang masuk ke sini itu dari berbagai wilayah, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada juga dari Sumatera, Riau, Lampung, gitu kan, Bandung, Bogor, dan dari beberapa wilayah lainnya juga ada dari Tasik yang dekat gitu kan, Ciamis, Banjar sampai ke Pangandaran kayak gitu. Kan ini udah berjalan 4 bulan ya. Iya. Seperti apa sih? Mungkin ada kendala di saat perjalanan studio Spotlight Indonesia ini berjalan, mungkin ada kendala seperti apa mungkin? Nah, untuk masalah kendala sebenarnya di sini alhamdulillah bisa berjalan dengan secara lancar. Kenapa? Karena kita terfokus untuk pengkaryaan dan kita istilahnya tidak mengandalkan bantuan dari pihak lain. Jadi kita berjalan seadanya semaksimal mungkin sehingga kita istilahnya bisa berjalan kayak gitu. Dan mungkin ke depan kita juga ingin adanya kemitraan dengan pihak pemerintah yang mana kita saling mendorong dan mendukung program baik program pemerintah dan program pemberdayaan musisi-musisi yang ada. Karena saya lihat untuk musisi yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran, mereka membawakan lagu dengan bebas, sebebas-bebasnya tanpa mereka memiliki izin dari pemilik lagu. Sedangkan di wilayah Jawa Timur mereka
istilahnya semuanya itu mereka kebanyakan memiliki lisensi. Lisensi ya. Nah, sehingga mereka istilahnya dengan bebas membawakan lagu-lagu. Sedangkan di wilayah kita di Jawa Barat, istilah Jawa Tengah, mungkin di situ masih jarang orang-orang yang memiliki lisensi, tetapi mereka istilah banyak membawakan lagu secara bebas. Nah, itu sebenarnya ada aturan yang namanya peraturan pemerintah tentang royalti. Royalti. Nah, dan di situ juga istilahnya bagi orang-orang yang bagi musisi yang tidak memiliki karya, maka secara otomatis mereka tidak bisa melakukan konser kecuali mereka mendapatkan izin gitu kan dari si pemilik karya. Nah, sedangkan di kita fasilitasi mereka untuk berkarya gitu kan, siapapun istilahnya yang ada di khususnya di Kabupaten Pangandaran, mereka untuk memiliki karya-karya gitu kan. Nah, seperti itu. Kan kalau di Pangandaran sendiri sudah ada talent yang sudah masuk ke ini. Ya, alhamdulillah untuk di Kabupaten Pangandaran itu sudah ada beberapa talent. Ada Rina, itu dulunya dia pernah mengikuti audisi KDI. Ada juga Ulfa itu juga dari wilayah Kecamatan Mangunjaya, itu juga sama gitu kan, udah masuk. Dan ada juga Anida, ada juga Daib, dan ada juga Dev itu dari Parigi. Jadi memang ada beberapa talent dan memang cukup banyak juga sih di wilayah Kabupaten Pangandaran juga. Bagus berarti ya adanya. Ya. Untuk legalitas Spotlight ini gimana? Untuk dan kita juga alhamdulillah secara legalisasi Spotlight memiliki sebuah legalitas resmi dari pihak pemerintah, yang mana kita istilahnya memiliki izin produksi, izin edar, izin publikasi. Dan memang kalau misalkan untuk publikasi kegiatan pemerintah itu harusnya mereka yang memiliki izin edar atau izin publikasi. Jadi dokumentasi apapun itu kalau yang namanya kegiatan pemerintah harus dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki legalitas. Dan alhamdulillah itu juga kita lengkap untuk masalah legalisasi. Siap, balik lagi ke yang tadi ternyata di Kabupaten Pangandaran ya, di luar Kabupaten Pangandaran sendiri mungkin banyak nggak yang sudah muncul gitu kan, Iya. melalui Spotlight Indonesia di Pangandaran ini. Ya, untuk wilayah kabupaten di luar Kabupaten Pangandaran, kita pun misalkan dari Banjar itu ada Popi, ada Cinta, ada Desri, itu ataupun yang dari Ciamis ada Delia, ataupun yang dari Tasik, itu banyak untuk istilahnya talent-talent yang sudah terproduksi. Katanya ada dari Madura juga, dari luar Jawa ada juga. Iya, dan dari Madura pun ada ya. Istilahnya dari Madura, dari luar Jawa itu banyak kayak gitu. Misalkan dari Kalimantan itu ada, dari Riau ada, dari Lampung juga ada, dari Bogor ataupun dari Bandung itu ada. Ada berarti ya, sudah ada ya. Nah, sekarang kan berjalan udah 4 bulan ya. Mungkin harapan ke depannya mungkin seperti apa dari Akang sendiri? Nah, harapan kita dari Spotlight yaitu kita terjalin tali hubungan silaturahmi dengan pihak pemerintah dan terjadi kerjasama saling mendukung satu sama lainnya, yang mana kita akan membuat progres yang namanya sistem promosi wisata. Jadi kita nanti akan dibuat video klip, karena sekarang ini kita belum dibuat video klip, baru video lirik, yang mana video klip tersebut akan kita ambil dari beberapa tempat pariwisata untuk kita promosikan kayak gitu, sehingga setidaknya itu akan membantu mempromosikan daerah wisata gitu. Siap. Apabila ini ada yang mempunyai talenta